Demi Silakan, melunasi ini utang pisang orang tua, gorengnya. aku harus menikahi konglomerat tua. Namaku Alina. Aku berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Hidupku sangat sederhana. Ini pisang gorengnya. Sehari-hari aku bantu ibuku berjualan gorengan, sementara ayahku kerja serabutan. Kadang tukang bangunan, kadang kuli angkut, kadang juga nganggur. Walaupun hidupku pas-pasan, aku bukan tipe yang suka mengeluh. Aku selalu senyum, bahkan di saat dapur hanya ada beras dan garam. Aku itu gadis yang kuat, tapi hidup seringkali tak adil pada orang-orang seperti aku. Semuanya berubah di suatu sore. Langit mendung, dan hujan turun pelan. Dari jauh, suara mobil mewah terdengar masuk ke gang sempit desa. Itu mobil hitam mengkilap, dan keluar dari dalamnya seorang pria tua. Rapi, dingin, tatapannya tajam. Namanya Pak Damar. Pak Damar bukan orang asing. Semua orang desa tahu siapa dia. Dia pemilik sebagian besar lahan di desa itu. Orang kaya raya, tapi juga dikenal keras dan tak pandang bulu. Hari itu, Pak Damar datang, bukan untuk mampir minum teh, tapi menagih hutang. Ayah Alina ternyata punya utang cukup besar. Utang yang makin hari makin membengkak karena bunga dan denda. Pak Rahmat, ayah Alina, hanya bisa menunduk. Ibu Alina, Bu Tati, meneteskan air mata. Alina, yang baru pulang dari pasar, berdiri kaku di depan pintu rumah bambu mereka. Dan di saat itu, Pak Damar mengucapkan sesuatu yang membuat dunia Alina berhenti. Kalau tak bisa bayar dengan uang, bayar dengan anakmu. Biarkan Alina jadi istriku. Maka semua lunas. Waktu seperti berhenti. Ibu Alina jatuh terduduk. Ayahnya hanya diam. Ia tak punya jawaban. Alina, dia tidak menangis, tapi matanya penuh luka. Ia tahu keluarganya tidak punya pilihan lain. Malam itu, Alina duduk sendirian di bawah pohon mangga belakang rumah. Teman masa kecilnya, Rio, datang menghampiri. Rio, pemuda jujur yang diam-diam mencintainya. Kamu gak harus terima, Lin. Kalau kamu kabur, aku bisa bawa kamu. Aku gak bisa lari, yo. Ini bukan cuma tentang aku, ini tentang orang tuaku juga. Itulah Alina. Bahkan di saat dunia menghimpitnya, dia tetap mikirin orang lain. Dan akhirnya, pernikahan itu terjadi. Alina mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya datar tanpa ekspresi. Di sebelahnya berdiri Pak Damar, pria setua ayahnya, dengan setelan jas mahal dan senyum yang entah tulus atau tidak. Penduduk desa berkumpul, tapi semua diam. Rio datang, hanya menatap dari kejauhan, tanpa kata, tanpa air mata, hanya diam. Setelah menikah, Alina pindah ke rumah besar milik Pak Damar. Rumah megah, luas, bersih, tapi sangat sunyi. Pak Damar tidak pernah menyentuh Alina, ia hanya bicara jika perlu. Makan masing-masing, bahkan tidur pun beda kamar. Tapi hari-hari terus berjalan. Alina mulai terbiasa. Ia mulai merawat taman, membaca buku di perpustakaan rumah itu. Hingga suatu hari, dia sakit. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Pak Damar duduk di samping ranjangnya, diameter lama. Lalu ia berkata pelan, "Kau tahu kenapa aku pilih kau? Karena kau mengingatkanku pada istri saya yang sudah meninggal. Bukan wajahmu, tapi hatimu." Sejak saat itu, sikap Pak Damar perlahan berubah. Ia mulai menyapa lebih dulu, membawakan teh, bahkan pernah sekali menertawakan candaan Alina. Dan Alina, diam-diam, hatinya mulai goyah. Ia tidak jatuh cinta, tapi ia mulai merasa nyaman. Tapi tepat saat semuanya terasa damai, Rio kembali. "Aku udah kerja sekarang, Lin. Aku bisa bawa kamu keluar dari hidup ini. Kamu gak harus bersama orang yang gak kamu cinta." Alina terdiam, lama, lalu menjawab,
Dulu aku menikah karena terpaksa, tapi sekarang aku tinggal karena keikhlasan. Rio pergi tanpa kata, meninggalkan Alina dalam rumah besar yang kini tak lagi dingin. Alina tak pernah tahu seperti apa cinta yang ideal, tapi ia tahu, hidup tak selalu tentang cinta muda yang membara. Kadang, cinta itu tumbuh dari luka, dari pengorbanan, dari keheningan yang saling memahami. Banyak orang menilai dari luar. Alina menikah karena utang, tapi hanya dia yang tahu bahwa yang dia temukan di ujung keterpaksaan bukan sekadar suami, tapi seseorang yang juga sedang belajar mencintai dalam caranya sendiri. Dan Alina tetaplah Alina, gadis sederhana yang hatinya tidak bisa dibeli tapi bisa disentuh oleh ketulusan.